Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Rahmat, NIM 2116040054. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya yang yaitu berjudul Tasawuf Falsafi. Terdapat dua poin di sini, yaitu pengertian tasawuf falsafi dan tokoh dan ajarannya. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf falsafi. Pada dasarnya, banyak ahli sufi yang mengartikan pemahaman tasawuf falsafi. Namun, dalam hal ini tasawuf intinya merupakan sebuah cara atau metode oleh seorang manusia dengan tujuan agar dapat lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Sedangkan arti dari tasawuf falsafi sendiri merupakan sebuah konsep atau cara yang digunakan untuk mengenal Tuhan secara rasio atau akal, sehingga dapat mencapai pada tingkat tertinggi di mana terdapat pemikiran-pemikiran dan para filsuf. Manusia mempunyai tujuan yang sama secara lahir dan batin untuk dapat lebih mengenal Tuhannya, sehingga manusia tersebut akan terus berusaha melakukan apa yang menjadi keyakinan mereka terhadap pendekatan itu sendiri. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan mendekatkan rasio hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau makrifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofis yang sulit dicerna dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam. Nah, yang kedua yaitu tokoh tasawuf falsafi dan pemikiran tasawufnya. Yang pertama yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, yaitu tepatnya di Persia, tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Nama kecilnya yaitu Taifur atau secara singkat dipanggil dengan sebutan Bayazid. Sewaktu menginjak usia remaja, Abu Yazid dikenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada orang tuanya. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun. Perjalanan Abu Yazid juga sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, Abu Yazid dikenal sebagai tokoh sufi yang membawa ajaran tasawuf yang berbeda dengan ajaran-ajaran tasawuf sebelumnya. Ajaran yang dibawanya banyak bertentangan dengan para fuqaha sehingga berimplikasi keluar masuk penjara, sehingga dia mendapatkan banyak tantangan dan kritikan keras dari para fuqaha. Meskipun ia banyak mendapat kritik yang keras dan di kalangan lahiriah literalisme, Abu Yazid pada dasarnya adalah seorang sufi yang tekun dalam menjalankan syariah, bahkan seperti yang dijelaskan di depan bahwa ia mempelajari fikih bermazhab Hanafi, berdedikasi moral yang tinggi dan mengagumi pribadi Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid tidak meninggalkan sebuah tulisan, tetapi para pengikutnya yang mengumpulkan ucapan dan ajaran-ajarannya. Dia memiliki banyak pengikut yang menanamkan diri Taifur. Ajaran tasawuf falsafi Abu Yazid Al-Bustami yang yaitu terbagi dua. Yang pertama Al-Fana dan Al-Baqa, yang kedua yaitu Al-Ittihad. Yang pertama itu Al-Fana, konsep Al-Fana dan Al-Baqa. Konsep ini merupakan bagian terpenting dalam tasawuf yang diajarkan oleh Abu Yazid Al-Bustami secara harfiah. Secara harfiah, fana berarti meninggal dan musnah. Dalam kaitan sufi, maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan yang artinya kosong atau segala sesuatu. Sementara baqa berarti tetap, kekal, abadi, atau hidup terus, kebalikan dari fana. Fana dan baqa merupakan kembar dua dalam arti bahwa adanya fana menunjukkan adanya baqa. Yang kedua yaitu al-ittihad. Kata ittihad secara bahasa berasal dari kata ittahada yattahidu ittihad, yang berarti dua benda menjadi satu. Al-ittihad merupakan tingkatan tasawuf
di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Tokoh yang kedua yaitu Al-Hallaj. Nama lengkapnya yaitu Abul Mughith Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Al-Hallaj dilahirkan sekitar 244 Hijriah atau 858 Masehi di Tur Al-Baida, Iran Tenggara tepatnya. Pada usia 12 tahun, Al-Hallaj mempelajari Al-Quran dengan sepenuh hati sampai menjadi hafiz. Ia pun mempelajari tasawuf dari Sahih Al-Tustari, seorang sufi berpengaruh dan independen yang mempunyai kedudukan spiritual tinggi dan terkenal karena tafsir Al-Qur'annya. Al-Hallaj meninggal dalam eksekusi pancung yang dilakukan oleh penguasa saat itu di Baghdad karena ajarannya dituduh dapat menyesatkan. Pengalaman tasawufnya yang bercorak falsafi menjadi warna tersendiri dalam sejarah tasawuf di dunia Islam. Ajaran tasawuf Al-Hallaj ada dua juga. Yang pertama yaitu hulul dan yang kedua hakikah Muhammadiyah. Yang pertama hulul. Hulul yaitu ajaran yang dikembangkan oleh Al-Hallaj dalam tasawuf adalah hulul. Hulul ini merupakan konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakinkan terjadinya kesatuan antara Khalik dan dengan makhluk. Pengertian hulul secara singkat adalah Tuhan mengambil tempat di dalam diri manusia tertentu yang sudah melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Konsep hulul mengisyaratkan terjadinya penyatuan antara manusia dan Tuhannya terjadi didasarkan pada adanya dua potensi sifat dasar yang dimiliki manusia. Kedua potensi besar yang tersebut yaitu yang pertama sifat nasut atau kemanusiaan dan unsur lahud atau ketuhanan. Yang kedua, hakikah Muhammadiyah. Hakikah Muhammadiyah atau Nur Muhammad merupakan sumber dari segala sesuatu, segala kejadian, amal perbuatan, dan ilmu pengetahuan dengan perantaranya hanyalah alam ini jadikan ajarannya. Yang lain juga adalah wahdah al-adiyan atau hakikatnya semua agama adalah satu karena semua mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mengakui dan menyembah Allah. Dengan adanya berbagai macam agama, hanyalah perbedaan nama, namun hakikatnya sama, yaitu ajaran tersebut mendapat tantangan dari para ulama sehingga ia dijatuhi hukuman mati pada hari Selasa 24 Zulkaidah 309 Hijriah. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Hatim. Beliau biasa dipanggil dengan nama Abu Bakar, Abu Muhammad, dan Abu Abdullah. Nama beliau terkenal dengan gelar Ibnu Arabi Muhyiddin dan Al-Hatami. Beliau lahir pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 29 Juli 1165 Masehi di kota Marsya, yaitu ibu kota Andalusia Timur. Ibnu Arabi merupakan seorang sufi yang terkemuka. Sangat sedikit sekali tokoh-tokoh spiritual muslim yang begitu terkenal hingga sampai ke wilayah barat, sebagaimana yang dicapai oleh Ibnu Al-Arabi. Dalam dunia Islam sendiri, tampaknya tidak ada seorang tokoh pun yang begitu memiliki pengaruh yang begitu luas dan begitu dalam terhadap kehidupan intelektual masyarakat dalam kurun waktu lebih dari 700 tahun. Perjalanan intelektual spiritual Ibnu Arabi dipengaruhi oleh pergulatan tradisi yang melingkupi zaman dan lingkungannya, mulai dari tradisi Timur, Helenistik, Persia, India, Yunani, Kristen, hingga tradisi Yahudi. Tak heran bila pemikirannya bersifat elektris dan filosofis. Ajaran tasawuf Ibnu Arabi yaitu Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat secara bahasa artinya sendiri, tunggal dan kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdat al-wujud mempunyai kesatuan wujud.
Sebagian ulama terdahulu mengartikan wahdat sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagi lagi. Selain itu, kata wahdat menurut ahli filsafat dan sufistik sebagai kesatuan antara roh dan dengan materinya. Substansi atau hakikat dan forma atau bentuk antara yang lahir dan yang batin. Ibnu Al-Arabi menyatakan bahwa wujud yang ada semua ini hanyalah satu dan pada hakikatnya wujud makhluk adalah wujud khalik. Juga tidak ada perbedaan antara keduanya, makhluk dan khalik. Jika dilihat dari segi hakikat, paham ini merujuk kepada timbulnya paham yang menyatakan bahwa antar makhluk atau manusia dan al-haq atau Tuhan sebenarnya satu kesatuan dari wujud. Tuhan yang sebenarnya adalah wujud Tuhan itu, sedangkan wujud makhluk hanyalah bayangan dari Khalik. Nah, landasan paham ini dibangun berdasarkan pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai yang diterangkan dalam Al-Hulul, yang berarti suatu paham yang menyatakan bahwa Tuhan dapat mengambil tempat pada diri manusia. Harus dipahami bahwa paham Ibnu Al-Arabi ini sebab tidak menyamakan segala sesuatu yang tampak sebagai bukan Allah itu dengan Allah. Sebab jika kita misalnya mengatakan bahwa manusia adalah Allah dan Allah adalah manusia, maka kita akan jelas-jelas terjebak ke dalam panteisme. Menurut Al-Arabi, keterbatasan persepsi manusia telah gagal untuk melihat kaitan integral antara keberadaan selain Allah dengan keberadaan Allah sendiri. Nah, panteisme Panteisme menganggap bahwa wujud Tuhan itu bersatu dengan wujud makhluk. Sedangkan wahdatul wujud menganggap bahwa wujud Tuhan itu terpisah dari wujud makhluk. Jadi, bagi penganut panteisme, wujud Tuhan itu tidak ada karena Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan. Jelas, ini dari sisi logika maupun dalil kepercayaan panteisme adalah sesat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.